Hai, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film How to Train Your Dragon 2. Film dibuka dengan Hiccup, Jay Baruchel, yang mengatakan bagaimana suasana di desanya, sejak saat itu menyambut kehadiran naga dan menggunakannya sebagai hewan peliharaan. Naga di sana juga biasanya digunakan mereka untuk olahraga, seperti balap naga. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi alur cerita film-film selanjutnya. Cerita berlanjut setelah semua Viking di desa berkumpul untuk sebuah permainan di mana teman-teman Hiccup bersaing dengan naga mereka saat mereka mengambil domba dan melemparkannya ke dalam jaring. Si kembar Rufnut, Kristen Wiig, dan Tufnut T.J. Miller, memimpin dengan hides Ziplebak, Barf and Belt mereka. Pacar Hiccup, Astrid America Ferrara, berada di posisi kedua dengan Deadly Nader, Stormlight. Snotloot, Jonah Hill berada di Monstrous Nightmare, Hook Fang, dan Fishlegs mengendarai Groundclay, Miteluk, tetapi keduanya menjadi tergila-gila dengan Rufnut. Astrid menukik untuk menangkap kambing hitam agar dia memenangkan pertandingan. Ayah Hiccup, Stoic, Gerard Butler, dan temannya, Gober Craig Ferguson, mengawasi Hiccup yang tidak terlihat dimanapun. Hiccup terbang dengan Night Fury-nya, Toothless, melintasi langit, dan sangat tinggi di atas awan. Ketika mereka sudah cukup tinggi, Hiccup menjatuhkan dirinya dari punggung Toothless dan melebarkan sayap pada baju penerbangannya, lalu terbang tepat di samping naganya. Dia hampir saja menabrak kolom batu sampai Toothless menabraknya dengan apinya dan menyelamatkan Hiccup. Mereka mendarat di tebing yang belum dipetakan, mendorong Hiccup untuk menambahkannya ke petanya. Mereka bergabung dengan Astrid dan Stormlight. Astrid bertanya pada Hiccup mengapa dia tidak ada, dan dia mengakui bahwa dia berusaha menghindari berbicara dengan ayahnya tentang menggantikannya sebagai kepala bek. Astrid sangat senang dengan prospeknya, tetapi Hiccup merasa tidak mampu memimpin desa. Astrid yakin dia melakukannya. Mereka kemudian melihat awan asap hitam besar di kejauhan dan terbang untuk menyelidiki. Hiccup, Astrid, dan naganya menemukan sebuah pulau yang dikelilingi oleh es. Sekelompok pria melihat mereka dan meluncurkan jaring dan menjebak Stormlight. Astrid jatuh, tetapi Toothless menangkapnya. Para pemimpin penjebak, Eret Kit Harington, keluar untuk memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia menangkap naga untuk majikannya, Drago Bloodfish. Dia menuduh Hiccup dan penunggang naga lainnya mendekati benteng mereka dan mengambil naga mereka. Meskipun Hiccup tidak tahu siapa yang berada di balik itu, Hiccup tetap menggunakan pedang apinya untuk membebaskan Stormlight untuk keluar dari sana. Saat kembali ke bek, Hiccup memperingatkan Stoic tentang para penjebak naga. Ketika dia menyebutkan Drago Bloodfish, ekspresi ngeri menutupi wajah Stoic. Dia bergegas memperingatkan yang lain dan memberitahu Hiccup bahwa Drago adalah orang gila yang kejam. Stoic mengajak semua orang berkumpul untuk bersiap menghadapi masalah. Hiccup dan Astrid mengendarai naga mereka untuk menemukan penjebak naga di kapal mereka, lalu Hiccup dan Astrid menyerahkan dirinya bersama dengan Toothless dan Stormlight, dalam upaya untuk bergabung dengan Eret sehingga dia dapat berunding dengan Drago. Stoic menemukannya dan mengendarai naganya sendiri, Skull Cruiser. Dia memberitahu Hiccup bahwa bertahun-tahun yang lalu, selama pertemuan kepala suku, Drago Bloodfish, Jimon Hounsou, berusaha membantu semua orang dan melindungi mereka, jika mereka mau membungkuk kepadanya. Semua orang menertawakannya, jadi Drago menembakkan naga lapis baja dan semua kepala suku dibakar, dengan hanya Stoic yang berhasil keluar dan masih hidup. Dia mencoba membuat Hiccup kembali bersamanya, tetapi Hiccup memilih terbang dengan Toothless. Di atas awan, Hiccup dan Toothless terlihat oleh sosok bertopeng yang menunggangi naga. Mereka membawa Hiccup dan Toothless yang tidak dapat terbang tanpa penunggangnya, lalu mereka jatuh ke lautan es. Dia mencoba berenang keluar, tetapi diambil oleh naga lain. Dia dan Hiccup dibawa ke sebuah gua. Hiccup mendapati dirinya dikelilingi oleh spesies naga lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mengeluarkan pedangnya, yang dia gunakan untuk menyalakan gas agar menyala. Naga lainnya dan sosok bertopeng tampak terkesan. Hiccup meraih tangannya untuk menyentuh salah satu naga, tetapi sosok bertopeng itu turun dan berdiri di depan Hiccup. Melihat bekas luka di dagunya, sosok itu melepas topeng untuk mengungkapkan dia adalah seorang wanita bernama Valka Cate Blanchett. Dia mengenali Hiccup, tapi Hiccup tidak tahu siapa dia. Ketika dia bertanya padanya apakah dia harus tahu, dia menjawab tidak. Kamu hanya seorang bayi. Tapi seorang ibu tidak pernah lupa. Hiccup yang tertegun dengan perkataan itu pun seketika mundur. Stoic dan Gober terbang dengan naga mereka di atas lautan es untuk menemukan Hiccup. Stoic menemukan helm Hiccup di dalam air, membuatnya menjadi khawatir, tetapi dia terus terbang ke depan untuk menemukan putranya. Hiccup mengikuti Valka, berharap mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaannya. Dia membawanya ke sarang besar dengan ratusan naga, termasuk bayi.
Falka memperkenalkan naganya yaitu Klujumper ke Hiccup. Dia menjelaskan bahwa 20 tahun sebelumnya, ketika Hiccup masih bayi, perang antara naga dan Viking berada pada puncaknya. Meskipun Falka mencoba menghentikan Falka dari pertempuran, tetapi tidak ada yang seorang pun mendengarkannya. Dia melihat Klujumper di rumahnya mendekati baby Hiccup, tetapi naga itu tidak mengancam. Faktanya, Klujumper merawat Hiccup meskipun membiarkan dia dengan goresan di dagunya, meninggalkan bekas luka. Klujumper mendekati Falka, dia melihat ke dalam matanya dan menyadari bahwa naga dan dirinya tidak begitu berbeda. Saat itulah Stoik menerobos masuk untuk menakuti naga itu, yang membawa Falka bersamanya. Hari ini, dia telah menyelamatkan naga yang tak terhitung jumlahnya dari perangkap Drago. Dia membawa mereka ke sarang di mana mereka semua kecuali bayi, di bawah komando Bewilder Beast raksasa. Naga raksasa itu naik dan menghirup sebongkah es kecil di Hiccup, yang menurut Falka berarti dia menyukai Hiccup. Dia terus menunjukkan rahasia lain kepada Hiccup tentang naga, termasuk sisik yang menonjol di punggung Toothless yang memungkinkannya berbelok lebih keras saat terbang. Teman-teman Hiccup dan naganya duduk-duduk menunggu Stoik membawa Hiccup kembali. Astrid kemudian memutuskan untuk mengambil Stormlight dan memimpin yang lain dan naga mereka ke kapal penjebak naga. Mereka menemukan Eret dengan siapa Rufnut langsung jatuh cinta dan menangkapnya. Astrid memerintahkannya untuk memimpin mereka ke Camp Drago, tetapi Eret menolak. Astrid membiarkan Stormlight menjatuhkannya, dan dia mengalah, mengatakan dia akan memimpin mereka ke camp. Ketika mereka sampai di sana, semua naga kecuali Stormlight dijatuhkan oleh anak panah. Stormlight keluar dari sana saat para penunggang naga ditangkap dan dibawa ke Drago. Eret memberi Drago naga dan penunggangnya. Drago mendekati Hukfang yang ditangkap dan menginjak moncongnya, mengejeknya dan mengatakan bahwa dia sendirilah yang mengendalikan naga. Astrid memberitahu Drago untuk membiarkan mereka pergi, atau Master Naga terhebat Hiccup akan mengejarnya. Drago menertawakan ini. Tidak lagi membutuhkan Eret, Drago memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya, tetapi Stormlight menukik ke bawah dan menangkis senjata yang dilemparkan ke Eret, hanya untuk terkena panah. Stoik menemukan Hiccup di dalam gua dan mencoba mengeluarkannya. Gober menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia perlu melihat sesuatu. Dia membawanya ke Falka, dan Stoik tidak bisa berkata-kata saat melihatnya lagi. Dia berjalan ke arahnya, dan dia percaya dia akan menegurnya karena meninggalkan desa, tetapi dia dengan lembut mengatakan padanya, kamu secantik hari aku kehilanganmu. Falka meneteskan air mata dan Stoik menciumnya. Anak buah Drago berusaha memaksa Eret dan para penunggang naga berjalan dari papan menuju kematian mereka. Eret kemudian memilih untuk bertukar sisi dan melawan pasukan Drago, membebaskan dirinya dan penunggangnya, bersama dengan naga mereka. Dia menemukan Stormlight dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia membalas budi. Hiccup makan bersama orang tuanya dan Gober. Stoik menyanyikan sebuah lagu untuk Falka, dan dia bergabung, dan keduanya mulai menari dengan gembira. Dia mengundangnya untuk kembali ke desa dan menjadi istrinya lagi, dan dia menerima. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh. Sebuah tembakan ditembakkan, mengenai es di sekitar cagar alam. Seluruh pasukan Drago berada di pantai dengan naganya sendiri di bawah kendalinya. Penunggang naga terbang dan melepaskan naga yang ditangkap bergabung dalam pertempuran. Stoik dan Falka melompat ke naga mereka juga untuk melawan Drago, saat Bewilder Beast muncul. Drago kemudian mulai berteriak dan melambaikan tangannya untuk memanggil Alpha Bewilder Beast miliknya. Dua naga Titanic bertarung, tapi akhirnya, Alpha menusuk Bewilder Beast Falka dengan taringnya dan menang. Hiccup menghadapkan Drago dan bertanya mengapa dia mencoba untuk mengendalikan naga seperti ini. Drago melepaskan lengan kirinya yang metalik untuk mengungkapkan tunggulnya, menyatakan bahwa dia tahu bagaimana rasanya desanya dan orang-orang yang dicintainya diambil darinya oleh naga, jadi dia berencana menggunakan Alpha miliknya untuk mendominasi mereka semua. Dia memanggil Alpha maju, dan dengan panggilan hipnotisnya, semua naga, termasuk Toothless, tidak berdaya di bawah komandonya. Toothless tidak mengenali suara Hiccup, dan dia mulai mengeluarkan ledakan dari mulutnya. Stoik berlari tepat waktu untuk menyelamatkan Hiccup dari ledakan itu, tapi dia malah terkena. Hiccup dan Falka bergegas ke sisinya, tapi dia sudah pergi. Setelah Toothless membentaknya, dia berjalan ke tubuh Stoik, dan Hiccup yang marah menyuruhnya pergi. Sedih, Toothless pergi dan berada di bawah kendali Alpha lagi, dengan Drago menungganginya dan membawa setiap naga lain bersamanya ke bek. Stoik diberi pemakaman Viking. Tanpa seorang pemimpin, Hiccup merasa tidak berdaya, tetapi Falka meyakinkannya bahwa dia memiliki cukup keberanian dan hati untuk mengatasi musuh-musuhnya. Mengetahui apa yang harus dia lakukan, Hiccup meminta para penunggangnya untuk membawa bayi naga agar terbang kembali ke bek, karena mereka tidak dapat dikendalikan oleh Alpha.
Drago dan Alpha telah berhasil sampai ke Bek, mereka bangga karena kematian stoik dan mereka mengambil naga yang tersisa dan membekukan sebagian besar desa. Hiccup dan yang lainnya tiba, kemudian Hiccup menghadapi Toothless yang masih menghasut naga yang ada di sana. Dia mengingatkan naganya siapa dia sebenarnya, dan Toothless keluar dari situ. Dia melempar Drago dari punggungnya, dan pertarungan terakhir dimulai. Penunggang naga mengalihkan perhatian Alpha saat Hiccup dan Toothless mencoba menjatuhkannya dan Drago. Toothless menembakkan ledakan apinya ke Alpha, dan dia mengeluarkan timbangan untuk menghentikan dirinya dan Hiccup agar tidak mengenai ekor Alpha. Alpha membekukan Hiccup dan Toothless di dalam es, membuat semua orang mengira mereka sudah mati. Saat Drago tertawa, cahaya biru bersinar dari es, dan es itu pun pecah dalam ledakan yang kuat. Punggung Toothless bersinar biru dengan energi yang kuat, dan sekarang semua naga berdiri di belakangnya dan Hiccup. Hiccup memberitahu Drago, begitulah cara memimpin naga. Dengan bersama-sama, naga itu langsung menembakkan ledakan ke Drago dan Alpha. Kejadian itu membuat jatuhnya lengan logam Drago dalam prosesnya. Dengan satu ledakan dahsyat terakhir, Toothless menembaki Alpha dan mematahkan gading kirinya. Drago dan sang Alpha mundur ke laut, kepala desa kemudian menunjuk Hiccup sebagai kepala Bek yang baru. Akhirnya para Viking dan naga semuanya tunduk pada Hiccup. Dia kemudian meraih Astrid dan menciumnya. Sekarang, Valka telah bergabung kembali ke desanya, dan Eret yang telah menjadi anggota baru juga, dengan Hiccup memberinya Skull Cruiser sebagai naganya sendiri. Hiccup menyimpulkan dengan pengeras suara, dengan bangga dia menyatakan bahwa meskipun mungkin ada tentara dan armada di luar sana yang mencoba untuk menantang mereka, tetapi ada satu hal yang tidak mereka miliki yaitu naga mereka. Film berakhir dengan semua orang di sekitar Hiccup dan Toothless, dengan Toothless mengeluarkan raungan yang kuat, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film How to Train Your Dragon 2, terima kasih sudah menonton alur film ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen channel ini agar kamu bisa mendapatkan notifikasi film selanjutnya, sampai jumpa di alur cerita film lainnya.